Halo, shalom saudara. Bertemu kembali dalam renungan singkat bersama dengan saya. Biar kiranya renungan singkat yang sebentar akan kita dengar boleh memberkati saudara dimanapun saat ini berada. Mari siapkan hatimu, mari buka hatimu untuk firman Tuhan. Kita boleh buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus itu perlu berdiam di dalam tubuh kita. Roh Kudus perlu wadah untuk dia tinggal. Bahwa hati kita, hidup kita, tubuh kita adalah menjadi bait Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak bisa sembarang mempergunakan hidup kita ini. Nah, firman Tuhan berkata bahwa hidupmu bukan lagi milikmu. Tetapi milik siapa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup saudara bukan milik saudara pribadi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Karena Roh Kudus diam di dalam kita, berkuasa atas diri kita. Itu sebabnya saudaraku, mari perhatikan hidupmu. Bagaimana cara kita hidup hari-hari ini menjadi penting. Jangan kita hidup menjadi orang yang sembarangan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal persekutuan, menjauh dari persekutuan. Tetapi kita harus menjaga tubuh kita, bersekutu dengan Tuhan, menjaga hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena di dalam diri saudara ada Roh Kudus, Tuhan yang berkuasa atas diri saudara. Jangan sia-siakan hidupmu. Kalau engkau hari ini masih melakukan hal-hal yang duniawi, engkau merokok, minum berat, mabuk, mari tinggalkan itu. Engkau harus sadar, saudara harus sadar bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam di sana. Engkau tidak bisa merusak tubuh ini, karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi ini menjadi penting saudaraku. Kita tidak bisa sembarangan untuk mempergunakan hidup kita. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu untuk Tuhan. Mari pergunakan hidupmu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mari jadikan hidupmu menjadi sebuah model keteladanan. Mari jadikan hidupmu menjadi hidup yang berarti. Hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang menjadi berkat bagi orang. Jangan rusak hidupmu hanya karena dengan keinginan dunia ini. Jangan rusak hidupmu hanya dengan kenikmatan sementara. Ada kenikmatan yang tidak akan pernah bisa terlupakan, itu ketika kita di surga nanti. Kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan tidak akan ada bandingnya ketika kita hidup di dunia. Tentu di surga kita bertemu dengan Tuhan. Itu kehidupan yang sangat luar biasa sekali, saudara. Mari kita belajar hari ini bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tempat Allah bertata, tempat Allah berdiam, tempat Roh Kudus berdiam. Sebab itu serahkan hidupmu bagi Tuhan. Serahkan tubuhmu untuk Tuhan. Itu dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Mari berikan hidupmu bagi Tuhan. Mari buka hatimu. Serahkan hidupmu untuk Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, pakai hidupku menjadi berkat. Amin saudara. Mari buka hatimu, saya mau berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu malam hari ini Engkau berfirman bagi kami bahwa bukankah tubuh ini adalah bait Roh Kudus, tempat Allah berdiam. Aku berdoa Tuhan seluruh umat-Mu hari ini, biar mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah tempat Roh Kudus, adalah bait Roh Kudus. Biar mereka boleh mempergunakan hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa tubuh ini bukan lagi milik kami sendiri, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan hidup ini, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini
Dan renungan ini boleh memberkati kami semua dimanapun saat ini berada. Terima kasih Tuhan, dan kami terima firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.